Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita tidak sibuk diatur oleh keburukan orang lain, tapi kita lebih sibuk mengatur diri untuk melakukan apa yang Allah sukai. Hidup ini tidak mungkin semua orang suka kepada kita. Pasti ada yang tidak suka. Pasti ya. Sebaik apapun yang kita lakukan, tidak akan 100% orang menghargai kita, mengakui kebaikan kita. Dan semua itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah bukan dianggap sebagai orang baik, bukan dipuji sebagai orang baik. Urusan kita adalah jadi orang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sibuk ingin dinilai orang, maka kita akan lebih sibuk membagus-bagus topeng kita. Kebaikan kita jadi palsu dan semu. Kalau kita sibuk ingin dinilai orang, maka yang bagus itu biasanya bungkusnya. Tapi kalau orang yang sibuk ingin dinilai Allah, maka dia akan bagus sampai ke lubuk hatinya, sampai ke pori-pori hatinya. Bagus yang benar-benar baik betulan. Mungkin pernah mendengar kisah ini. Luqman Hakim mengajari anaknya. Ini terjemah bebas. Nah, mari kita ke pasar. Mengajak anaknya. Pertama naik, bapaknya naik keledai. Dituntun oleh anak. Sampai di sebuah bukit ketemu sekelompok orang. Ini bapak tidak punya perasaan. Masa bapak yang naik keledai, anaknya yang nuntun? Salah. Bapak turun, anak naik. Sampai bukit yang kedua, ketemu lagi sekelompok orang. Ini anak tidak tahu sopan santun. Masa dia naik, bapak yang nuntun? Salah. Akhirnya naik berdua. Sampai bukit yang ketiga, ketemu lagi sekelompok orang. Ini orang-orang tidak berperi kekeledaian. Masa satu keledai dinaikin duaan? Zolim. Salah lagi. Turun dua-duanya. Dituntunlah keledai. Sampai ke pasar, kata orang pasar, ini orang-orang bodoh benar. Punya keledai, tidak dinaikin sama sekali. 4 posisi, 4 salah. Lalu dinasihatina, sekiranya engkau ingin dinilai orang. Maka seperti itulah manusia. Tiap orang akan menilai dari sudut pikirannya masing-masing. Dijamin akan sengsara sepanjang hayat. Akan nelangsa sepanjang hidup. Jikalau sibuk dengan penilaian orang. Tapi jikalau engkau sibuk dengan penilaian Allah, maka Allah adalah maha penilai yang maha sempurna. Yang maha menghargai kebaikan sehalus apapun. Tidak ada satupun yang diabaikan oleh Allah. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan dari kebaikan selain kebaikan. Selamat menderita bagi orang-orang yang hidupnya pengen dipuji, pengen diakui, ingin dihargai, ingin dihormati, ingin dikagumi, ingin dicintai manusia. Selamat sengsara. Dan selamat berbahagia bagi orang yang ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak salah ingin dipuji, tapi pengen dipuji siapa? Itu masalahnya. Tidak salah kita ingin dicintai, tapi ingin dicintai siapa? Coba tolong dijawab. Ini ada yang sudah menikah, ibu-ibu? Ada? Apakah ibu ingin dicintai suami ibu? Sejujurnya. Mau, Bu? Mau. Sangat wajar, ya. Tidak ada salahnya ingin dicintai suami ibu. Bagaimana caranya, Bu? Diam kan? Padahal ibu-ibu sudah, saya tidak mengatakan tua ya, tetapi senior.
Padahal ibu sudah cukup lama menikah. Ketika ditanya, ibu ingin dicintai suami? Ingin. Bagaimana caranya? Pasti diam. Di mana-mana ceramah begitu. Karena bingung. Gini jawabannya, Bu. Yang membulak-balik hati suami adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak kuasa membulak-balik hati siapapun. Makanya kalau ibu dandan demi suami, suami belum tentu tertarik akan dandanan ibu, ya. Tapi kalau ibu mau baik supaya Allah suka ke ibu dan Allah sayang ke ibu, ibu udah mendapatkan yang terbaik daripada sayangnya suami. Ini ada bapak-bapak, Pak. Nah, bapak-bapak bagaimana bisa membahagiakan istrinya, sedangkan bapak sendiri kurang bahagia, ya Pak? Tapi Allah pemilik segala-gala karunia. Kalau mau ngebahagiain, bahagia saja. Di kantor ada karyawan ambeien namanya. Karyawan yang suka menonjol-nonjolkan diri, ya. Kalau ada atasan cari muka. Sama, murid juga ada murid ambeien. Yang kalau ada guru dia cari muka, cari perhatian, seakan-akan baik. Tapi kalau tidak ada kebaikannya, tidak ada. Ini orang yang sibuk menonjolkan diri, yang cari pujian makhluk, tidak akan bisa bagus kebaikan. Ini belajar ikhlas. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada, tidak? Semua menjawab. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada. Orang melihat kita, orang tidak melihat kita, Allah lihat kita, tidak? Orang tahu kelakuan kita, orang tidak tahu kelakuan kita, Allah tahu? Yakin? Orang menghargai kebaikan yang kita lakukan ataupun orang mencaci kebaikan yang kita lakukan, apakah Allah tetap menghargai kebaikan? Apakah ada sesuatu yang tidak disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawab semuanya, hadirin. Para pendengar jawab, apakah ada sesuatu yang tidak disaksikan oleh Allah? Apakah ada yang tidak dibalas oleh Allah? Semua pasti ada balasannya. Pasti ada balasannya. Pasti ada balasannya. Apakah mungkin balasan dari Allah lupa, kelupaan? Apakah ada yang kelewat? Apakah ada yang tertukar? Apakah ada yang meleset? Apakah ada yang bisa menghalangi kalau Allah mau memberi sesuatu? Apakah ada yang bisa mencegah? Apakah mengecewakan balasan dari Allah? Tidak. Maka puaslah dengan balasan dari Allah. Sebaik apapun yang kita lakukan, belum tentu orang menganggap itu baik semuanya. Benar? Kurang bagaimana sempurnanya akhlak Rasulullah SAW. Tetap ada yang tidak suka. Tetap ada yang menghina, mencaci, membenci. Dan itu urusan masing-masing. Maka hadirin sekalian, dengan adanya pemboman di Paris, kita tidak usah kecil hati, jadi tertekan, jadi malu. Karena Islam sudah sempurna. Tidak akan menjadi hina karena dihina sebagian orang. Islam tidak akan menjadi hina dengan dicaci maki oleh sebagian orang. Sudah sempurna. Kita juga tidak akan hina karena dihina orang. Kita akan hina kalau kita berkelakuan hina. Maka tidak usah takut dihina orang. Tapi takutlah kita memiliki kelakuan hina, termasuk menghina orang. Semua akan kembali ke dirinya sendiri. Ini kemarin tersebar fitnah. Katanya Darut Tauhid, SSG dan sebagainya, FBMBB membuat selebaran untuk menuntut seorang ulama di Bandung yang kita hormati juga. Ya, fitnah ini akan kembali kepada dirinya. Kita tidak terfikir untuk melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, yaitu menyebar fitnah. Hadirin sekalian, ini rumus sederhana ya. Jangan mau diatur oleh perilaku buruk orang lain. Ulangi. Maksudnya begini, kalau orang lain, kita, apa lo? Apa lo? Nah, ini diatur. Dia benar-benar hidupnya diatur oleh keburukan orang.
Monyong, lu yang monyong. Melotot dia, kita melotot. Awas lu yang awas. Gua kasih duit lu, sini. Ada orang yang dia begini, kepal tangan, kita kasih kepal tangan. Dia marah, kita marah. Dia ngomong jelek, kita ngomong jelek. Dia membeberkan aib, kita beberkan aib. Kalau begitu mau ngapain sekolah tinggi-tinggi? Mau apa pesantren bertahun-tahun? Kalau ujungnya hanya bisa meniru keburukan orang lain. Orang ngomong buruk itu pilihan dia. Kita punya pilihan sendiri. Masa kita diatur oleh keburukan orang? Hah? Dia matanya melotot, itu mata dia. Masa kita harus ikut melotot? Kedip dong. Dia membeberkan aib, itu pilihan dia. Kita punya pilihan sendiri. Pilihan kita adalah apa yang Allah sukai. Dia tidak sopan, itu pilihan dia. Pilihan kita sopan atau tidak? Apa yang Allah sukai? Sopan. Dia marah-marah, kita punya pilihan, ikut marah-marah atau menahan amarah. La taghdab walakal jannah. Nah, inilah pentingnya ilmu agama, agar kita tahu pilihan kita tuh disukai Allah atau tidak. Dia membeberkan aib kita. Yang Allah sukai, kita membeberkan aib orang atau menutup? Nah, itu. Pilihlah yang Allah sukai, maka kita tidak akan pernah rugi. Tapi kalau kita memilih nafsu, pasti kita jadi niru keburukan orang. Sebagai bonus ini, ulang cerita yang belanja, boleh? Boleh tidak nih? Jangan bikin saya marah, ya. Ini cerita lama. Ada ibu-ibu belanja, berapa nih harga buah? Bu, lihat dulu dong, baru nanya. Tukang dagang kok tidak sopan sekali? Ibu-ibu kok rewel banget? Amit-amit, baru sekarang saya lihat pedagang kayak kamu. Ketus. Sama, saya juga baru sekarang lihat pembeli kayak ibu, rewel. Saya tidak akan belanja di sini. Biarin, masih banyak pembeli yang lain. Pergi. Rambutnya jadi membesar, kerudungnya tuh ya. Saking menggigih, hidungnya mendengus, kakinya mengais-ngais. Langsung pergi, buka pintu, brok. Kata suaminya, ada apa mah? Diam pak, ini urusan harga diri wanita. Wah, suami bingung. Padahal mobil bagus, AC dingin, nggak ngepek. Untung ada ibu-ibu program masa keemasan, ya. Berapa ini dek? Si ibu sama aja. Tuh lihat bu. Oh iya maaf, saya baru lihat harganya. Beli deh sekilo. Hah? Cuman sekilo bu? Keren sih keren, tapi cuman sekilo. 5 kilo kek. Maaf deh, perlunya sekilo. Banyak alasan sih ibu. Beli sekilo bayar 20.000, harga 16.000. Bu, ini ada kembalian 4.000. Buat saya ya, sedekah ya. Orang sedekah tuh diampuni dosa, dilipat gandakan pahalanya, rezekinya berlimpah ruah. Saya lagi nggak punya duit, sedekah ya bu. Baik deh, silakan. Bu, jangan riak loh, cuman 4.000. Iya, iya silakan deh. Makasih ya dek, biasa-biasa aja lah bu. Ya biasa, assalamualaikum. Kelihatan tuh oleh si ibu yang tadi. Bu, gimana bisa sabar begini? Itu tukang dagang segitu kurang ajarnya. Mbak, saya juga asalnya seperti mbak. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi. Hasilnya komplikasi. Saya udah penyakitan, sesak napas, kali gata, ambeien, kurang darah, darah kental, darah tinggi. Kata dokter 80% tubuh saya berpenyakit akibat penyakit hati saya. Terus gimana supaya sembuh kayak tadi? Resepnya sederhana. Saya berjanji saya tidak mau diatur oleh keburukan orang lain. Kalau pedagang memilih bersikap ketus, itu pilihannya. Saya tidak mau ketus. Kalau orang tidak sopan, itu pilihannya. Saya tetap mau sopan. Saya lebih suka memilih apa yang Allah sukai. Karena yang ngasih pahala, ngasih ganjaran, ngasih karunia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hidup saya bahagia.
hidup saya lebih tenang, penyakit juga berangsur-angsur sembuh. Dan lihat kerudung saya, gak ngegedein kan? Hadirin sekalian, itulah resep, jangan mau diatur oleh keburukan orang lain. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Mudah-mudahan guru kita sudah tersambung. Alhamdulillah sudah tersambung. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sempat dengar barusan heboh. Luar biasa. Alhamdulillah. Ya, ini menyegarkan santri yang layu ini. Alhamdulillah, terima kasih Pak Miftah. Alhamdulillah. Jadi sepakat ya, iya, bahwa memang jangan mau diatur oleh keburukan orang. Baik, terima kasih Pak Miftah. Bagaimana nih menyikapi itu yang di Prancis? Ya, kita serahkanlah kepada Allah, ada hikmahnya pasti. Namanya juga orang yang berperang, jadi saling bunuh-membunuh. Oh begitu ya, jadi kita mah sing saroleh aja ya. Jangan diatur oleh keburukan orang lain. Ya Allah, itu ceramah yang tadi Pak. Ya baik, silakan Pak Miftah. Para pendengar kita simak sama-sama ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan curahan rahmat dan barokah kepada kita semua. Ada pelajaran yang sangat berharga menurut hemat saya pagi ini dari AA, yaitu resep untuk supaya hidup tentram, hidup tenang, yaitu jangan mau diatur oleh keburukan orang lain. Barangkali baik juga ini menjadi bekal introspeksi kita. Jangan-jangan selama ini kita ini banyak stres, banyak marah, banyak jengkel, nggak enak tidur, nggak enak makan, karena salahnya di sini rupanya. Kita diatur oleh keburukan orang lain. Jadi orang lain melakukan kejelekan, dan kita yang jadi bingung begitu. Atau kita malah jadi ikut-ikutan menjadi tidak baik. Luar biasa, pelajaran ini sangat berharga. Kembali ini kepada sebuah ajaran yang sangat mendasar dalam Islam, yaitu menyangkut keikhlasan ya. Ikhlas itu adalah merupakan salah satu manifestasi penting dari tauhidullah. Tauhidullah, mengesahkan Allah, yang sudah sering kita dengar. La ilaha illallah itu bukan hanya berarti tidak ada yang patut disembah kecuali hanya Allah, tapi juga harus berarti tidak ada yang patut pantas ditakuti oleh kita kecuali hanya Allah. Tidak ada yang patut dicintai secara absolut kecuali hanya Allah. Tidak ada yang menentukan segala kehidupan kita kecuali hanya Allah. Dan juga tidak ada pujian yang pantas diberikan kecuali hanya kepada Allah, dan seterusnya. Jadi adalah tauhidullah. Manifestasi atau wujud dari tauhid itu adalah ternyata adalah keikhlasan. Ikhlas, selain ikhlas kita di dalam beramal semata-mata mengharap ridho Allah, juga kita harus ikhlas, siap menerima segala realitas, serahkan kemudian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saya sering mendapatkan saran itu dari teman-teman yang kalau ingin sehat katanya pola hidup, pola makan, dan kemudian ada lagi yaitu pola pikir, pola perasaan. Jadi pikiran, perasaan. Jadi bagaimana kita melatih supaya kita tidak diatur pikiran kita oleh kejelekan orang lain. Jelek itu urusan mereka. Yang ada pada diri kita itu adalah siap untuk bisa bertausiah, siap memberikan arahan, masukan yang disebut amar ma'ruf nahi munkar. Itu yang diwajibkan kepada kita. Jadi bagaimana kita bisa menyikapi perilaku yang tidak baik dari orang lain itu dengan sikap kita, usaha kita untuk menyadarkan. Makanya kan di dalam hadis itu ada beberapa tahapan sikap kita melihat kejelekan orang lain atau kemunkaran yang ada di sekitar kita itu. Pertama, lakukan perubahan dengan kekuasaan, karena kita sebagai orang tua tentu punya kekuasaan lah untuk mendidik anak. Kalau kita sebagai pimpinan mestinya punya wewenang
atau kita sebagai guru dan lain-lain. Kalau memang kita tidak punya wewenang, kekuasaan, dengan tangan tidak bisa, maka Nabi memberikan alternatif dengan lisan. Dengan lisan, yaitu nasihat, mungkin ngobrol, memberikan arahan, memberikan masukan, memberikan saran, dan lain-lain. Nah, kalau itu tidak bisa, paling tidak Nabi menyatakan ya dengan hati. Artinya pertama, tidak boleh setuju dengan kemunkaran, kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Bahkan harus kita tindak lanjuti dengan doa, mendoakan orang yang tidak baik itu menjadi baik. Nah, tidak sebaliknya seperti yang dicontohkan oleh A tadi. Jadi kita menyikapi orang lain, malah kita sendiri jadi turut serta di dalam melakukan perilaku yang tidak baik, atau malah kita sendiri menjadi beban. Kejelekan orang lain kok menjadi beban kepada kita. Kenapa? Ini jiwa ikhlasnya belum kuat. Jadi bagaimana kita ikhlas? Tidak hanya ikhlas dalam beramal semata-mata mengharap ridho Allah, tapi juga harus ikhlas menerima segala realitas. Segala realitas sepanjang Allah ridho kepada kita, sepanjang Allah tidak murka kepada kita, jangan menjadi beban apa-apa yang kita hadapi. Ini juga bisa kemudian kita bisa manifestasinya adalah ketika kita ingin merubah kejahatan, kemunkaran atau kejelekan orang lain. Ketika kita ingin berusaha merubah kejelekan orang lain, kita tidak boleh merubahnya dengan kejelekan, merubah kemunkaran dengan cara yang munkar. Nah, itu menjadi salah. Berarti kita tidak ikhlas. Kalau ikhlas itu berubah kemunkaran dengan menghilangkan kemungkaran tanpa dengan menggunakan kemunkaran. Silahkan gunakan wewenang, kekuasaan tangan. Silahkan gunakan lisan, lidah, kemampuan berbicara, berdialog, diskusi. Dan yang ketiga adalah jangan ikut-ikutan dan kita tidak ridho dengan sesuatu yang tidak baik. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita temukan dalam hadis Bukhari Muslim, ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa in lam yastati fa bi lisanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi. Tahapan-tahapan menyikapi sesuatu yang tidak baik. Jadi ketika orang lain berperilaku tidak baik kepada kita, jangan menjadi beban kita. Jadi beban kita, malah justru harus dijadikan peluang. Ini adalah peluang pertama untuk meningkatkan kualitas diri, peluang untuk dapat pahala, peluang untuk kifarat menghapus dosa dan kesalahan. Kan begitu diajarkan oleh agama kita itu. Setiap kejahatan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita dan kita sikapi dengan kepasrahan kepada Allah, tidak dengan dendam, maka kezaliman, kejahatan, perilaku orang lain yang tidak baik menjadi kifarat penghapus dosa dan kesalahan. Jadi kita yakin betul Allah itu maha adil. Allah itu maha adil. Jadi kalau kita kalau kita dilakukan, kalau kita dizalimi oleh orang lain, itu sudah ada nilai tambahan kebaikan kepada kita. Kalau kita sendiri tidak ada keinginan untuk membalas dengan kezaliman. Jadi kenikmatan hidup itu adalah kalau orang lain berbuat sesuatu, kita justru menyikapinya tetap dengan sikap yang baik. Dan inilah yang dicontohkan tentu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita baca sejarah orang-orang yang soleh dalam kajian tasawuf, itu sering kita menemukan contoh orang-orang yang soleh itu antara lain adalah bagaimana beliau itu bisa menyikapi segala keadaan itu dengan tingkat kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dendam, tidak marah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap kelihatannya sederhana, tapi ini sebetulnya yang sangat mendasar untuk menjadikan diri kita menjadi tentram, menjadi tenang, menjadi sehat, dan tentu selalu senantiasa berada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencapai kualitas seperti itulah sebenarnya ajaran-ajaran di dalam Islam yang menggambarkan semangat tauhid itu diajarkan oleh agama kita sebagai riyadhah. Riyadhah itu semacam pelatihan begitu, pelatihan supaya kita tetap segala-galanya itu berserah diri kepada Allah. Umpamanya
kita akan diajarkan ada zikir yang rutin. Zikir menyebut nama Allah, mensucikan Allah, memohon ampun kepada Allah, memuji Allah, membesarkan Allah, mentauhidkan Allah. Itu dikemas dalam ucapan-ucapan, bahkan ada yang kita jadikan sebagai wirid standar begitu, standar tiap habis sholat, yaitu istighfar, kemudian tahmid, alhamdulillah, subhanallah, tasbih, alhamdulillah, dan Allahu akbar. Ini adalah ucapan-ucapan, sebut saja ritual, bentuk-bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalamnya sebenarnya riyadhah, pelatihan, melatih diri untuk membangun karakter kita supaya ketika subhanallah itu kita yakin betul, ingat yang Maha Suci itu hanya Allah. Jadi kita ini tidak boleh merebut milik Allah. Yang Maha Suci itu adalah Allah. Kita ini nggak boleh menempatkan diri sebagai makhluk yang segalanya suci. Nah, jadi artinya kita memang harus siap dinasehati, harus siap diperbaiki, harus siap menerima usulan, menerima masukan, bahkan tidak perlu gusar dengan kritikan. Kalau memang kritikan itu benar, itu adalah bekal kepada kita perbaikan. Kalau kritikan itu adalah fitnah, urusan dia lah, urusan dia. Nah, kalau kita difitnah, kita dapat dapat hadiah khusus dari Yang Maha Kuasa, yaitu kifarat penghapus dosa. Nah, ini yang diajarkan oleh agama kita. Dalam bentuk wirid pun ternyata di dalamnya ada riyadhah, melatih diri kita untuk memiliki tingkat kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, apalagi ini alhamdulillah, bahkan dibaca berulang-ulang sampai 33 kali setiap habis salat, itu adalah riyadhah, pelatihan. Jangan minta dipuji, jangan gila pujian, jangan tersinggung karena nggak dihargai, nggak dipuji. Kalau kita selalu ingin dihargai, ingin dipuji, dihormati oleh orang lain, itu kita sedang merampas hak Allah. Resikonya kita menjadi marah karena tidak dipuji, kita jadi tersinggung karena orang lain nggak menghargai kita. Kita menjadi tidak enak makan, tidak enak tidur gara-gara kita tidak dipuji oleh orang lain, padahal puji itu kepunyaan Allah. Ini riyadhah. Begitu juga Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi zikir-zikir yang kita ucapkan itu selain merupakan ibadah kepada Allah, karena memang dicontohkan oleh Nabi, dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus bisa berusaha menyebut nama Allah itu harus lebih sering daripada menyebut yang lain-lain. Tapi yang kedua juga, selain merupakan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, bukti cinta kita kepada Allah, itu juga merupakan pelatihan pada diri kita untuk memiliki tingkat kepasrahan kepada Allah. Jangan tadi kita disibukkan, jangan mau disibukkan oleh perilaku atau kejahatan, keburukan orang lain, kejelekan orang lain kepada Allah. Ini adalah tingkat keikhlasan di dalam menghadapi berbagai macam realitas kehidupan yang tidak menyenangkan, sebuah realitas kehidupan yang bisa mengganggu perasaan kita. Dengan semangat seperti ini, kepasrahan kepada Allah menjadi sebuah resep yang paling mujarab. Begitu juga keucapan yang sederhana keseharian kita yang sudah menjadi spontan begitu kita kalau menyikapi sesuatu, dan memang seharusnya demikian. Kita memulai sesuatu dengan bismillah, atas nama Allah. Itu kan sebetulnya dalam sekali maknanya itu. Atas nama Allah itu juga bisa membangun optimisme. Tidak boleh putus asa atas nama Allah. Prajurit saja bisa menangkap atasannya atas nama perintah atasan yang lebih tinggi lagi, atas nama. Ini atas nama Allah, membangun optimisme, tidak pesimis. Atas nama Allah, bismillah. Ketika alhamdulillah tadi, kita mempersetankan segala keinginan, pujian, penghargaan, pencitraan dari orang lain. Karena puji semuanya milik Allah. Semua puji itu adalah milik Allah. Ketika orang lain memuji kita, kita tidak boleh lupa. Segera, kita tidak usah menolak, tidak usah marah, tidak boleh marah pada orang lain yang memuji kita. Tapi kita balas dengan terima kasih. Alhamdulillah.
memuji kepunyaan Allah. Nah, ketika kita menghadapi satu realitas yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita bilang Masya Allah, semuanya berjalan atas kehendak Allah. Ketika kita mengagumi sesuatu, kita sikapi dengan Subhanallah, Masya Allah. Ketika terlanjur berbuat dosa, Astagfirullah, saya mohon ampun kepada Allah. Tidak boleh bangga, tidak boleh betah dalam dosa, kan begitu. Jadi mohon ampun kepada Allah. Kemudian juga ketika janji, ini tidak boleh lupa juga. Kadang-kadang soal sederhana tapi lupa. Agama mengajarkan tidak boleh kita kalau berjanji itu pakai mengatakan saya pastilah 100%, tidak boleh. Yang pasti 100% hanya Allah. Kita tetap harus memohon pertolongan dari Allah. Insya Allah, andai kata Allah menghendaki, di dalamnya ada muatan doa, ada sesuatu yang tersirat, yaitu mudah-mudahan Allah menghendaki. Sebab tanpa kehendak Allah, apa yang kita janjikan itu tidak bisa kita wujudkan. Insya Allah. Ketika kita mendengar sebuah berita yang menakutkan, takut menimpa kepada kita, kita kemas dengan ucapan kepasrahan wa na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah. Sampai ada yang meninggal dunia pun kita kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah, semuanya kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan-ucapan yang sederhana ini sebenarnya mengandung sebuah makna yang sangat dalam, yaitu kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rumusan barunya tadi, jangan diatur oleh keburukan orang lain. Orang lain buruk, urusan mereka. Kewajiban kita adalah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ikhlas di dalam beramal, ikhlas menerima segala realitas, ikhlas bahkan menerima segala kezaliman, kejahatan yang lakukan kepada kita. Artinya orang zalim tidak dibalas dengan zalim lagi. Orang memfitnah kita tidak dibalas dengan fitnah lagi. Sebab kalau begitu ya sama jahatnya. Jadi serahkan kepada Allah. Kita punya kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Kita punya kewajiban mendidik orang lain. Kita punya kewajiban untuk bisa berusaha menyadarkan orang lain. Tapi ingat, usaha kita menyadarkan, menghilangkan kemunkaran tidak boleh dirubah dengan cara yang munkar. Untuk menghilangkan kejahatan tidak boleh dengan cara yang jahat. Nah, inilah yang diajarkan oleh ajaran agama kita, agama Islam kepada kita. Ajaran yang sangat penting dalam menyikapi kehidupan kita. Karena ternyata kesehatan kita pun banyak ditentukan oleh faktor sikap yang seperti ini. Yang kita kenal dengan amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Intinya penyakit hati itu adalah kurang ikhlas. Penyakit hati itu kurang ikhlas. Kenapa? Karena ingin dipuji, karena ingin dihargai. Jadi inti dari untuk memperoleh ketentraman, ketenangan hati itu adalah keikhlasan. Pantas apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan moralnya itu, yaitu ada sesuatu yang saya takuti menimpa, ada sesuatu yang paling saya takuti di antara hal-hal yang saya takuti. Akhwafama akhofu alaikum, bahasanya itu. Ada sesuatu yang paling saya takuti di antara masalah-masalah yang saya takutkan. Apa? Musyrik kecil. Musyrik samar-samar. Asyirkul khawfi. Ketika beliau ditanya, apa itu musyrik kecil, musyrik samar-samar? Beliau menjawab, Arya. Yaitu selalu ingin dilihat orang, selalu ingin didengar orang, selalu ingin dihargai orang, selalu ingin dianggap baik oleh orang. Keikhlasan adalah merupakan bekal yang paling penting untuk memperoleh ketentraman, ketenangan. Nah, berkaitan dengan amal memang para pendengar, sering-sering kita itu perlu mempertontonkan, memperlihatkan kepada orang lain, tapi bukan karena ingin dipuji, tapi adalah dalam rangka mendidik, dalam rangka dakwah, dalam rangka uswah hasanah, suri teladan. Seorang guru itu harus, seorang pendidik harus berusaha memperlihatkan yang baik-baik kepada anak didik. Kalau dia
seorang guru itu berbuat sesuatu yang tidak baik kepadanya, harus sembunyi dia, nggak boleh ketahuan. Maksudnya bukan ingin dipuji, tapi inilah proses keteladanan para pemimpin. Kalau akan melakukan sesuatu yang tidak pantas itu, rakyat jangan tahu. Kenapa? Supaya tidak menjadi contoh yang tidak baik. Jadi yang perlihatkan yang baik-baik, bukan karena ingin dipuji, tapi ini adalah bagian daripada uswah hasanah, suri tuladan. Karena katanya dalam pelajaran ilmu dakwah itu ada ajaran lisanul hal afsahu min lisanil maqal, yaitu perkataan dengan perbuatan, berkata dengan perbuatan itu lebih efektif daripada berbuat dengan perkataan. Artinya keteladanan itu lebih efektif untuk mengajak orang dibandingkan dengan himbauan-himbauan, perintah-perintah, saran-saran dengan ucapan. Keteladanan ini menjadi penting. Tapi ingat, ketika kita memperlihatkan yang baik kepada orang lain, kepada anak didik, mungkin juga kepada istri, kepada anak-anak, kepada pegawai kita, bukan karena ingin dipuji, tapi ingin mengajak orang lain itu supaya juga melakukan kebaikan, hal-hal yang baik, yaitu ajaran uswah hasanah, suri tuladan yang baik. Memang ketika kita berbuat sesuatu dengan niat uswah hasanah, hati-hati. Ini antara uswah hasanah, keteladanan, ingin memberi contoh dengan ingin dipuji, ini batasnya tipis sekali. Bisa saja asalnya memang ini keteladanan, bagian dari dakwah, tetapi karena bisikan iblis kemudian ingin dipuji. Kenapa? Ketika dia orang lain tidak menghargai kita, jadi kita tersinggung. Kita udah ikhlas betul nih, oh dia seenaknya aja begitu. Nah, ini adalah berarti belum sungguh-sungguh keikhlasannya. Makanya ada sebuah pesan dari Ali bin Abi Thalib, kalau tidak salah beliau berpesan adalah kalau kamu melakukan sesuatu perbuatan itu ikhlas, jangan suka memberitahu orang lain kamu ikhlas. Begitu kamu katakan, saya ini ikhlas loh, ya demi Allah saya, itu tidak ikhlas. Jadi kalau ikhlas itu jangan diumumkan, biar orang tahu sendiri. Kalau diumumkan berarti tidak ikhlas. Nah, inilah ajaran yang sangat penting untuk membenahi hati kita, untuk membenahi sikap kita, dan yang lebih penting lagi tentu saja untuk menerima ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketulusan dan keikhlasan. Fatuba lil mukhlisin, bahagialah orang-orang yang selalu ikhlas di dalam menghadapi, menyikapi sesuatu, melaksanakan sesuatu semata-mata mengharapkan ridho Allah. Menghadapi kejahatan pun adalah untuk mendapatkan ridho Allah. Semuanya dikemas dengan perilaku-perilaku yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan dan pimpinan kepada kita semua. Saya mohon maaf ini sampai di sini dialog silaturahim kita pada subuh ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.